Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan. Saat ini luar biasa sekali saya kerauhan kehadiran beliau, guru kami, suhu kami, panutan kami, komplit Profesor Dr. Engineering Agus Mariono. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Nah, sore ini kita akan bincang-bincang sejenak terkait dengan teknologi yang beliau ciptakan, yaitu gamma rain filter. Nah, ini Prof, kan banyak yang orang kemudian fobia, tidak lagi takut nih, fobia tentang air hujan. Ya, sedangkan betul, sudah ada teknologi yang Prof ciptakan dan itu sangat-sangat aplikatif ketika dilakukan di masyarakat. Mohon dijelaskan sekilas tentang gamma rain filter ini. Oh iya, gamma rain filter itu sebetulnya adalah teknologi kita sendiri, teknologi masyarakat yang cuman saya menambahkan sedikit. Supaya masyarakat itu tidak merasa kehilangan jati dirinya, dia yang punya. Cuman setiap masa itu harus ada dikembangkan teknologi itu. Tapi tetap rohnya adalah local wisdom gitu. Local wisdom, ya. Jadi teknologi masa. Gamma rain filter sebetulnya adalah pemanen air hujan. Pengumpul air hujan. Yang seperti di Gunung Kidul tuh. Dari talang masuk langsung. Tapi kalau zaman dulu talang masuk enggak apa-apa, aman-aman saja, enggak masalah. Nah, sekarang harus ada filter-filter. Lingkungan yang sudah sedemikian. Ya, sebetulnya juga tidak khawatir ya. Indonesia itu negara arsipelago yang 3/4-nya laut. Awan itu, sumber hujan itu dari laut, Mbak Ning. Sehingga tidak perlu takut fobia dengan air hujan. Cuman bagaimana kalau kita nangkap air hujan itu dari atap, seluruh debu, pasir yang ada di atap itu kita hilangkan dulu dengan gamma rain filter itu. Daun-daun yang ada di atap tidak boleh masuk di tangki karena dia nanti akan terjadi pembusukan. Maka gamma rain filter itu menangkap daun, membuang daunnya, membuang debu kasar yang ada di atap dan membuang debu halus. Sehingga yang masuk di situ itu benar-benar air hujan yang tidak terkontaminasi dengan debu, kemudian juga debu kasar dan daun. Setidaknya higienisnya air hujan itu terjaga ya dengan konsep-konsep yang daun nggak masuk, kemudian debunya saja nggak sampai ke penampungan air hujan sendiri itu sudah higienis. Nah, air hujan itu higienis. Dia air laut yang menguap, H2O murni. Nah, kalau kita tangkap langsung itu benar-benar murni. Karena yang agak ke atas kita tangkap murni itu. Adanya dia masih mengandung Fe sedikit sekali, mengandung natrium sedikit sekali, mengandung klor sedikit sekali, itu karena lewat atap kita. Oh, artinya kan ketika kandungan-kandungan ini ada, kalau kita mengacu pada aturan Permenkes itu masih aman banget gitu ya kira-kira. Kalau ini batasnya segini, maksimal, dia segini. Jadi katakanlah masuk Fe gitu ya, Fe itu 0,1 ini 0,001. Artinya sangat-sangat aman loh. 50 sampai 1000 kali lebih aman daripada air yang disyaratkan. Air hujan itu benar. Artinya gini ya Prof, artinya bahwa air hujan itu aneh ketika kita sanksikan higienisnya gitu lah. Iya. Kalaupun yang membuat kekhawatiran, kebanyakan masyarakat kita tentu khawatirnya hanya soal atap, soal macam-macam ini, ternyata ada loh solusi dengan gamma rain filter ini. Iya, gitu. Untuk membuang semua. Iya. Nah, ini izin Prof, apakah masyarakat bisa mengakses teknologi ini secara luas, masyarakat umum terutama, karena tentu masyarakat juga pengen nih, beberapa yang mungkin ketika tahu informasi ini, wah aku pengen nih mengaplikasikan. Nah itu bagaimana itu Prof? Ya, teknologi itu karena tadi dikatakan Mbak Ning itu sangat applicable, adaptable, masyarakat bisa menggunakan, maka pernah mendapatkan paten terbaik UGM. Masya Allah, ya, tahun 2020. Bahkan baru layak patennya juga mendapatkan terbaik juga. Sehingga itu oleh profesor-profesor UGM dikatakan bahwa ini teknologinya sangat aplikatif, nanti kecepatan distribusinya tinggi. Nah, meskipun dia paten, tapi paten semi sosial itu, Mbak Ning. Nah, ini menariknya adalah ada istilah paten semi sosial. Apa ini maksudnya, Pak? Nah, kalau masyarakat ingin memakai untuk keperluan masing-masing, monggo disilahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan mau pakai, ngomong sama UGM dulu. Ya, karena itu ada patennya. Nah, kemudian
Jadi kalau masyarakat umum mau pakai, mau niru, dipersilahkan. Di mana dapatnya buku gambaran tuh? Kita sudah berikan ke YouTube. Di YouTube tinggal klik Agus Mariono memanen air hujan, udah muncul tuh. Jadi udah ada tutorialnya di YouTube-nya. Atau pergi langsung ke komunitas Banyu Bening yang ada di Sleman ini, di tempat Mbak Ning ini. Ya udah, belajar bebas, memakainya juga bebas. Juga di Banyu Bening yang lain kayak di Sukoharjo, kayak di mana lagi Mbak Ning? Ada di Purwokerto, kemudian ada di Malang, ada di beberapa lokasi, Surabaya. Itu sudah, bahkan di Merauke ada. Itu mereka sudah pandai membuat kayak itu, dan itu adalah fungsi sosial, dan UGM sangat senang dengan fungsi kayak gitu. Ini luar biasa. Nah, monggo dipersilakan. Kalau tidak ketemu di mana-mana, telepon aja langsung ke saya atau ke Mbak Ning. Tentu akan diberikan fotokopinya, diberikan bukunya bahkan ya. Sehingga teman-teman semuanya bisa membuat itu. Nah, sahabat air hujan, komunitas Banyu Bening sudah bersinergi, berkolaborasi dengan beliau ini sejak tahun 2014 kalau nggak salah, Prof. Jadi ketika penjaringan ada seminar waktu itu yang kita tertarik dengan teknologi penjaringan, kemudian kita kolaborasi sinergi program, kami ingin ikut menyebarkan, Banyu Bening ini ikut menyebarkan gamma ray filter ini karena memang kami adalah gerakan sosial. Jadi kita sebarkan sampai ke seluruh Indonesia. Kita ada di beberapa wilayah, hampir semua pulau-pulau besar ada. Nah, ini saatnya kita bisa melakukan kegiatan yang sama dengan memanfaatkan teknologi yang beliau ciptakan ini. Dan ini luar biasanya ada sisi sosialnya. Tidak semua loh yang namanya hak paten itu ada sisi sosialnya. Nah, saatnya ini kita harus bersama-sama membangun sebuah gerakan. Ngomong-ngomong sedikit nih soal gerakan ini, Prof. Ini karena ini harus ada ruh di situ. Seperti apa sebetulnya yang harus kita mainkan di gerakan memanen air hujan ini agar upaya terbangunnya kesadaran masyarakat ini secara masif, karena kita tahu bahwa problem air ini kayaknya larinya berpacu lebih cepat daripada solusi yang masyarakat tahu tentang solusi. Jadi masyarakat kita tuh nggak tahu solusi, problemnya udah di depan mata gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai gerakan tuh yang menggerakkan adalah spirit. Spirit. Punya spirit. Nah, spirit itu dari mana? Spirit itu adalah kesadaran seseorang tentang masalah yang dihadapi, yang membuat dia itu tergerak untuk ikut menyelesaikan masalah itu. Spirit itu juga muncul dari nas-nas pelajaran agama, religius, misalnya dari Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan air hujan itu, bahkan ditulis secara letterlock di surat di dalam Al-Quran itu untuk air minum. Oleh karena itu semua digabungkan menjadi spirit. Kalau begitu, kalau Allah sudah merintahkan, kemudian kenyataan kebutuhan masyarakat untuk air bersih dan air minum juga ada, dan hujan juga turun seperti itu, sebagai tiap individu kemudian merasa, aku harus ikut berjuang ini untuk memanfaatkan air hujan itu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan air. Itu satu dulu. Nah, bagaimana itu bisa berkembang? Ya, setiap individu harus ikut gerakan itu pelan-pelan. Tak kenal maka tak sayang. Setelah sayang muncul spiritnya, kemudian ikut bergerak bersama-sama. Nah, gerakan kita itu alhamdulillah sudah baik ya, Mbak Ning ya. Alhamdulillah. Artinya di sini sendiri di komunitas Banyu Bening ini luar biasa. Sudah kira-kira 10 tahun lebih ya. Itu membersamai masyarakat dalam memanen air hujan dan memanfaatkan air hujan. Nah, kita berharap komunitas seperti Banyu Bening ini akan tumbuh di mana-mana. Banyu Bening yang lain atau nama yang lain silakan. Itu luar biasa, sehingga nanti semua orang ikut bergerak di situ memenuhi kebutuhan air masyarakat dari air hujan. Karena rahmat air hujan di Indonesia itu luar biasa. 1.500 sampai 3.000 mm per tahun itu luar biasa, banyak sekali. Tinggal kita panen, gitu. Ya, strateginya gimana gerakan tuh? Pokoknya ada 2 gerakan tuh. Gerakan knowledge, sekolah air hujan Banyu Bening itu gerakan knowledge. Tapi tidak cukup hanya knowledge, hanya omong-omong. Dan gerakan implementasi. Oleh karena itu, komunitas Banyu Bening mau mengimplementasikan di mana-mana.
itu adalah gerakan. Kalau dua itu dilakukan, knowledge, termasuk religius, dasar-dasar religi, kemudian ilmu pengetahuan dan implementasi, dan masyarakat bisa merasakan, maka terus bergelora, terus disambung. Nah, diharapkan setiap titik yang dibangun, yang membangun pemanen hujan, ada komunitasnya di sana. Yang nanti kita saling berdiskusi, menyampaikan ilmu, dan kita mendapatkan ilmu tambahan dari mereka semuanya. Kira-kira seperti itu strateginya, Mbak Nik. Oke, karena kita tadi dari awal yang mendasari sekali adalah soal spirit. Nah, motivasi spirit ini bisa berupa dari berbagai hal ya, literasi dari knowledge tadi, dari nilai-nilai religi, dari sains, monggo lah gitu kira-kira. Tapi bagaimana terbangunnya kesadaran ini untuk kemudian kita bergerak bersama. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita bersama di gerakan memanen air hujan ini, yang harapannya dari bincang-bincang sore ini, Prof, menginspirasi banyak orang bahwa aku juga harus bergerak gitu. Aku juga harus melakukan gitu. Ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Maka pentingnya kita membangun komunikasi yang aktif antar komunitas ini, sehingga nanti saling transfer knowledge, kira-kira begitu. Sehingga pengetahuan atau bahasa air hujan, informasi tentang air hujan ini lebih komprehensif sampai ke masyarakat, kira-kira begitu. Harapan terakhir ini, Prof, sebelum kita akhiri perbincangan ini. Harapan terakhir saya bersama teman-teman bergerak semuanya. Gerakan ini adalah gerakan benar-benar dari hati, yang didorong oleh keinginan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerakan memanen air hujan bersama-sama. Harapan kita dengan kita semuanya, setiap kabupaten, setiap kelurahan mempunyai komunitas-komunitas memanen air hujan, maka masalah air bersih dan sumber air ke depan, meskipun ada climate change, tidak masalah karena semua masyarakat sudah paham, mengerti bagaimana menyelesaikan masalah air dari air hujan sendiri. Dan kita menjadi satu kesatuan gerakan, bergerak bersama-sama untuk mengakselerasi kesadaran masyarakat dan implementasinya dalam memanen air hujan. Terakhir ini, jangan khawatir, air hujan sudah kita teliti, kualitas fisikanya sangat bagus, memenuhi standar, bahkan lebih baik 50-1000 kali. Yang kedua, sifat kimianya, dari 12 unsur kimia yang kita teliti, semua masuk di dalam aturan Kemenkes, dan bahkan baik sekali. Biologinya juga memenuhi syarat sebagai air minum, maka sebagai air bersih dan air minum, maka perlu khawatir bahwa air hujan itu akan bisa kalian semua tidak perlu khawatir bahwa minum air hujan sakit, masuk angin, nanti polutan dan sebagainya. Tidak. Air hujan sudah kita teliti lebih dari 50 titik di Indonesia dan hasilnya luar biasa. Ayo kita semua mengelola, memanen, dan memanfaatkan air hujan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya itu, Mbak Nik. Siap. Kalau Al-Quran menyampaikan bahwa air hujan yang turun, air yang turun dari langit itu air yang sangat bersih, ternyata bukti saintifiknya, bukti ilmiahnya benar. Secara fisika, kimia, biologi bisa dibuktikan bahwa ini benar-benar luar biasa. Yuk, ini tentu menambah keyakinan kita untuk bahwa gerakan kita ini bukan gerakan yang kemudian harus berhenti hanya karena rumor-rumor yang kita tidak jelas. Maka ini semakin menguatkan secara saintifik, berbagai uji sudah dilakukan dan itu menunjukkan bahwa ini baik. Nah, saatnya kita berbuat yang sama untuk melakukan satu gerakan dalam upaya penyadaran masyarakat, agar masyarakat kita tidak gagap ketika bicara tentang dampak climate change. Monggo Pak, kita bergerak bersama, saling menyemangati, asah, asih, asuh. Semuanya kita sama-sama untuk selalu menguatkan dan saling mendukung. Terima kasih atas kebersamaannya Pak. Menginspirasi sekali dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam air hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.